Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Nur Aziza dari kelas 1B, program studi D4 Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada topik 8 yaitu pengorganisasian pada mata kuliah pengantar manajemen. Pokok pembahasan pada topik 8 ada 3, yaitu A. Pengertian organisasi, B. Bentuk-bentuk organisasi, dan C. Prinsip-prinsip organisasi. A. Pengertian organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah lain organum yang dapat berarti alat, bagian, anggota badan. Chester I. Bernard memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu 1. Adanya sekelompok orang, 2. Antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, 3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Dilihat dari hakikatnya, organisasi dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Organisasi yang statis dan 2. Organisasi yang dinamis. B. Bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas 4 bagian, yakni 1. Bentuk organisasi garis. Ciri-cirinya, organisasi masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan spesialisasi kerja belum begitu tinggi. Kelebihannya yaitu kesatuan komando terjamin dengan baik, proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat, dan rasa solidaritas antara karyawan umumnya tinggi. Kelemahannya, seluruh organisasi terlalu bergantung kepada 1 orang, adanya kecenderungan pemimpin bertindak otokratis dan kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. 2. Bentuk organisasi fungsional. Kelebihannya, pembidangan tugas-tugas jelas, spesialisasi karyawan dapat dikembangkan, dan digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsinya. Kelemahannya, karena adanya spesialisasi, sukar mengadakan tour of duty. Para karyawan telah mementingkan bidangnya sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. 3. Bentuk organisasi garis dan staf. Ciri-cirinya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam, jumlah karyawannya banyak, dan terdapat 1 atau lebih tenaga staf. Kelebihannya dapat digunakan oleh setiap organisasi besar. Pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah, dan perwujudan the right man in the right place lebih mudah dilaksanakan. Kelemahannya, karena karyawan tidak lagi saling kenal, solidaritas kurang diharapkan. Karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang sukar ditetapkan. 4. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. C. Prinsip-prinsip organisasi terdiri dari 1. Perumusan tujuan yang jelas, 2. Pembagian kerja, 3. Delegasi kekuasaan, 4. Rentang kekuasaan, 5. Tingkat-tingkat pengawasan, 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab, dan 7. Koordinasi. Itu dia tadi materi pada topik 8 yaitu pengorganisasian. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.